Mengawali kesaksian saya ingin menyampaikan bahwa pencobaan yang diberikan oleh Tuhan tidak akan melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Dan di saat ini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman yang kami rasakan waktu itu. Bersyukur itu kata yang paling pantas untuk mengamalkan peristiwa iman tanggal 8 September 2019. Seluruh kader terbaik AMGPM cabang Irene saat itu. Ketemu mau bersedia untuk pergi ke Ohrerean dalam rangka untuk ketemu berbagi kasih di sana. Waktu itu sebelum ada dalam kegiatan tersebut, sebelum itu ketemu dapat banyak sekali tantangan. Jujur pada saat itu beta dicegah oleh bapak dan mama. Jangan pergi lagi, ada uang. Tidak pernah terbersit sedikit pun dalam benak dan pikiran saya pribadi terutama. Tidak ada pengalaman iman yang sama seperti peristiwa 14 September ini. Beta yakin dan percaya bahwa ini adalah seizinnya Tuhan. Waktu peristiwa itu terjadi di Selat Nero dalam perjalanan menyeberang menuju ke Ohrerean. Di saat kita sudah naik speed, cuaca memang sedikit berubah. Dan saat itu kita rasa ada hujan saat itu. awal masuk dalam speed memang hati terasa berat. dan ketong pada saat di dalam speed itu ketong saya bisa dapat lihat di luar karena terbelik. Dalam perjalanan menuju Relean, speed yang besar duluan keluar dari pelabuhan Mastur dan speed yang kita tumpangi mengikuti dari belakang. Pas ketemu sudah hampir mendekati kampung, kenapa dua speed belum ada? Dua motor yang kemuka tuh di mana? Oh mungkin ketemu yang duluan ke apa? Awal perjalanan yang tadinya biasa saja, semuanya berubah ketika semuanya itu terjadi di tengah lautan. Kami mendapat informasi bahwa speed yang pertama keluar dari pelabuhan Mastur itu mengalami kecelakaan, tenggelam. Beta tuh keadaan tuh cuma tenang, beta cuma duduk diam, beta sing ada pikiran apa-apa. Namun dalam perjalanan ombak semakin besar dan menghantam speed yang kami tumpangi. Dan saat itu di luar itu ada yang di dalam kotong punya speedin, ada yang di luar, tapi mereka juga karena ombak jadi semua ada masuk ke dalam. Tetapi ketika dalam perjalanan speed yang kami tumpangi itu kemudian mengalami kebocoran. Sudahlah, apa yang mau terjadi ya terjadilah, sampai speednya terbalik. Saya tahu berenang, saya tahu bikin apa-apa, Dan waktunya sangat singkat sekali. Tiba-tiba kami semua akhirnya menyelamatkan diri masing-masing. Dan satu speed yang keluar berikutnya nomor 2 kemudian balik dan menolong rekan-rekan kami yang berada mengalami kecelakaan di speed yang pertama. Dan saat itu hal luar biasa terjadi. Ada suara Roh Kudus yang berbicara. Ada suara Roh Kudus yang saya dengarkan sangat jelas. Kamu masih punya kesempatan
kamu akan hidup berjuang. Dan entah dari mana datangnya, saya melihat jendela speedboat itu terbuka. Dan pada saat jendela itu terbuka, saya mencoba keluar. Dengan kekuatan terakhir saya mencoba keluar. Tuhan Yesus tolong beta. Beta semua mati, beta masih mau ingin melayani. Saya tahu dengan kekuatan apa, beta memang ada basic berenang, tapi hanya sedikit saja. Tapi beta rasa bahwa itu tangan Tuhan yang bekerja untuk menolong beta. Pokoknya saat itu beta benar-benar, Tuhan, kalau memang beta takdir untuk mati di dalam pelayanan, pokoknya saat ini juga beta serahkan beta punya nyawa per Tuhan. Tapi saat itu yang beta rasa, kau sih akan mati, pokoknya kau harus kuat dan kau harus tetap tegar. Tapi sekali lagi, mujizat Tuhan nyata terjadi. Saya mampu untuk keluar dan saya sampai ke atas. Tapi ketika beta pribadi muncul di permukaan laut, beta mengucap syukur saja. Dan saat itu pokoknya beta teringat cuma tolong, dan tolong. Akhirnya selama kemudian speed yang satu dengar karena Surya lalu tak boleh balik dan datang. Pada sampai di sana, semua orang sudah tenggelam semua orang sudah meminta pertolongan. Semua orang berteriak minta tolong. Dalam kepedihan, dalam kesedihan, kami terus mencoba bertahan untuk tegar menghadapi peristiwa iman tersebut. Kami pun kemudian dijemput oleh pihak Basarnas dan dibawa kembali ke Pastura. Dan peristiwa itu mengguncang iman kita bahwa masing-masing kita punya pribadi yang indah dengan Tuhan. Kau sebagai seorang pemuda dan harus punya iman yang kuat, itu harus ketika menghadapi hal-hal seperti ini. Dan puji Tuhan, sampai di rumah sakit memang dalam kondisi yang tidak sehat, tetapi merasa bersyukur bahwa Tuhan masih kasih nafas hidup. Mungkin secara kuantitas ketemu terlalu banyak, tapi secara kualitas kita yakin dan percaya bahwa cabang Irene semakin hari satu sama lainnya semakin menopang, sehingga ketemu dengan kejadian ini ketemu lebih bertumbuh. Tetapi ketemu di sini sebagai pelayan Kristus, apapun musibah yang terjadi dalam pelayanan yang ketemu jalani, ketemu harus semakin bertumbuh dalam iman. Dan komitmen saya dalam pelayanan Tetap melayani dengan sepenuh hati. Karena Tuhan sudah berikan kami kehidupan sampai saat ini, bukan karena kekuatan kami, tapi dari atas kenyataan Tuhan Yesus sendiri. Beta ingin membuat yang terbaik untuk Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Beta sehingga akan berhenti untuk melayani, tapi bikin beta pu diri semakin semangat untuk melayani di dalam Tuhan. Lebih mencintai Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Bagi Tuhan itu tiada yang mustahil. Berpengharapan kepada Tuhan dan selalu setia dalam pekerjaan Tuhan. Tolong izinkan saya untuk ada lagi bersama-sama dengan mereka untuk membuktikan bahwa karya Tuhan nyata. Ingatlah selalu untuk kita, kamu adalah garam dan terang dunia.